Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Pada video kali ini kita akan kasih lihat hasil tes pramusim World Supersport di sirkuit Phillip Island 2025. Lebih tepatnya di hari Selasa 18 Februari 2025. Ada pembalap Indonesia yaitu Aldi Satya Mahendra. Nah, ternyata di saat sesi ketiga atau sesi pagi hari di hari ini yang tercepat lagi dan lagi pembalap Belanda yang juga punya darah Indonesia yaitu Mas Bo dengan lap time 1 menit 32 detik 434. Ya, dengan MV Agustanya dia benar-benar kelihatannya di tes pramusim ini benar-benar kayak kuat banget dan ya kayaknya penantang untuk bisa menjadi juara dunia World Supersport 2025 ya kalau memang bisa konsisten ketika balapannya di race 1 maupun race 2-nya. Sedangkan di posisi kedua pembalap asal Prancis yaitu Debis, di posisi ketiga ada Jaume Masia yang juga juara dunia Moto3 2023 yang ternyata Jaume Masia juga tidak cukup kesulitan untuk adaptasi dengan motor World Supersport Ducati Panigale V2 dan terlihat di saat tes pramusim ini bisa konsisten di posisi top 5 dari sesi 1, sesi 2 dan juga di sesi 3-nya kan. Nanti sesi 4 kita akan lihat lagi. Sedangkan pembalap Indonesia Aldi Syatya Mahendra di saat sesi ketiga latihan di sirkuit Phillip Island berada di posisi ke-21 dengan lap time 1 menit 34 detik 894 dengan top speednya 267,1 km per jam ya. Jadi ya secara posisi ini memang seperti juga di saat sesi 1 yang memang kisaran di posisi 19, 20, 21 ya. Ini Aldi ketika tes pramusim di sirkuit Phillip Island yang kita tahu juga sirkuit yang baru bagi Aldi dan juga motor yang baru dan suasana kompetisi yang baru ya. Pastinya ini menjadi sesuatu gambaran buat kita bagaimana potensi Aldi untuk mengarungi musim 2025. Tapi yang harus kita tahu juga di saat sesi tes pramusim ini Aldi beberapa kali terjatuh. Nah, kalian bisa lihat di video ini di wear pack-nya Aldi itu kebesot ya bahasanya apa sih? Rusak ya. Jadi tergores cukup dalam dan memang ini Aldi terjatuh, informasinya demikian dan pastinya kenapa dia terjatuh? Dia sedang mencari limit dari motor dan juga untuk mengetahui bagaimana sirkuit ini bisa ditaklukkan. Itu sebenarnya salah satu apa ya? Gambaran atau pengetahuan buat kita bahwa pembalap mencari limit itu memang biasanya terjatuh. Tapi kalau terjatuhnya di saat seperti tes ini ataupun free practice ataupun di saat kualifikasi atau super pole namanya kan ketika World Supersport ini itu masih lebih baik daripada terjatuh ketika di saat race. Dan memang pembalap diharuskan demikian mencari limit dari motor dan juga ban. Nah, terus semuanya lah yang dia pakai di saat balapan nanti kan. Ya, jadi totalnya 24 pembalap dan 3 pembalap tidak masuk ke track kalau kita lihat karena tidak ada catatan dia masuk ke lintasan. Kalau Aldi sendiri kalau kita lihat dia memutari lintasan Phillip Island sebanyak 8 lap ya di saat sesi 3 ini di saat tes pramusim dan informasinya dia memang terjatuh di sesi ketiga ini dan ya mungkin hanya 8 lap setelah itu dia tidak melanjutkan. Oke, bagaimana dengan sesi keempat di tes pramusim di Phillip Island? Demikian. Lagi Mas Bo asal Belanda keturunan Indonesia menjadi yang tercepat dengan lap time 1 menit 31 detik. Wow, jadi dia satu-satunya pembalap di World Supersport yang bisa mencetak 1 menit 31 detik. Sedangkan di posisi kedua Jaume Masia 1 menit 32 yang juga kita tahu dia kan sebenarnya rekan satu tim di Pertamina Mandalika Moto2 di tahun 2024 kemarin kan. Terus ada juga Debis, ini Prancis juga cukup bagus banget ya. Kita lihat di tes pramusim dia selalu konsisten di top 3 dan Aldi sendiri berada di posisi 20 di sesi latihan Phillip Island World Supersport dengan lap time-nya 1 menit 33 detik 694 ya. Jadi secara lap time ini menjadi lap time tercepat Aldi sepanjang 4 sesi yang dia ikuti tes pramusim Supersport di sirkuit Phillip Island karena di sesi 1 dia hanya mencetak 1 menit 34 detik 121, di sesi ketiga 1 menit 34 894, di sesi keempat 1 menit 33 detik 694. Jadi bisa dipangkas 1 detik dari lap time
lap time sebelumnya. Sedangkan di sesi kedua sudah kita bahas Aldi tidak tercatat lap time-nya karena cuma 4 lap aja yang di mana lintasannya cukup tidak kondusif untuk bisa digeber. Nah, totalnya ada 23 pembalap yang ya bisa kita katakan lolos ya untuk bisa 105% dari yang tercepat. Yang tidak lolos lagi dan lagi Arbel asal Prancis dengan MV Agustanya hanya 1 menit 36 detik 297. Sedangkan 3 pembalap lainnya tidak mengikuti Philippe Otter, Okamoto dan juga Federico. Jadi ya informasinya kurang tahu nih apakah mereka ini ada cedera ataupun memang ya nggak pengen turun aja. Ya, totalnya Aldi ketika sesi keempat ini berhasil mengitari sebanyak 31 lap Phillip Island di saat sesi 4 dan top speed-nya 261,9 km/jam. Jadi di sesi 4 ini top speed Aldi ternyata ini jauh lebih rendah daripada sesi 1, sesi 3. Jadi ya nggak tahu nih dia mungkin top speed-nya agak dikurangin tapi paling enggak, cornering-nya bakal lebih cepat gitu kan karena memang motor balap tuh demikian banyak banget, settingan-settingannya ada yang sedikit dikurangi pasti ada kelebihan di titik-titik yang lain gitu kan. Nah ini pasti ya inilah gunanya tes untuk mencari keseimbangan balance dari motor yang diinginkan si pembalap ya kan, agar pembalapnya bisa cepat dan lap time-nya bisa tidak terlalu jauh dari yang tercepat. Karena kalau kita lihat sendiri Aldi gapnya dengan Masbo itu sekitar 2 detik dengan Masbo. Jadi ya cukuplah 2 detik di World Supersport itu ya cukup jauh ya. Kalau ketika balapan 2 detik agak sulit untuk bisa menempel posisi top 5, top 10 ya kan. Karena kalau kita lihat rata-rata ya paling nggak harus 1 detik aja minimal gap-nya kan. Kalau lebih dari itu ya ketika balapan kalau nggak ada accident ya bakal makin menjauh 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 ketika depannya terus konsisten bisa race pace-nya di 1 menit 33 misalnya kan. Nanti ketika race pasti kan lebih menurun lagi. Oke. Mungkin ya gambaran aja buat kita ternyata seperti ini dan hari Jumat besok akan dimulai Supersport Superbike di sirkuit ini juga di round 1 dan mari kita lihat bagaimana Aldi di saat free practice dan juga super pole atau kualifikasi namanya kalau di ranah Grand Prix. Mudah-mudahan di race 1 di hari Sabtu Aldi bisa mencetak poin ya kan antara posisi 1 hingga posisi 15 dan di race 2-nya pun di hari Ahadnya mudah-mudahan bisa mencetak poin juga. Itu sih harapan saya pribadi. Saya nggak tahu teman-teman harapannya seperti apa, coba tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan ya mungkin gini aja, ya nama-namanya kalian bisa lihat sendiri karena saya jembrengin aja, nggak kita potong-potong dengan video biar masing-masing bisa memperhatikan ya kan dengan seksama gitu kan, memperhatikan dengan seksama. Yang jelas nama-namanya bisa kita lihat di posisi teratas siapa, di posisi tengah siapa aja, dan di posisi paling bawah siapa aja. Ya, gini aja. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.